Pak Ustadz ayat 1 sampai 3. Silakan. Setelah biasa baru, seperti biasa setiap minggu itu kasih motivasi. Untuk motivasi harian hari ini, kalian baca sama-sama sambil merem ya, katanya sambil merem. Man yadda wajada. Yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, dari sini motivasi untuk kalian. Selanjutnya kita akan ada kesepakatan kelas ini. Kira-kira untuk kesepakatan kelas kita hari ini aturannya apa saja ya? Ada yang mau masih pendapat? Tidak boleh ngobrol. Setuju? Nggak boleh ngobrol? Setuju. Kesepakatan pertama adalah tidak boleh ngobrol. Kemudian siapa lagi? Nggak boleh makan. Nggak boleh sambil makan. Supaya konsentrasi ya. Setuju? Nggak boleh sambil makan? Setuju. Terakhir nih, kesepakatan kelas kita hari ini nggak boleh apa lagi? Nggak boleh tiduran di kelas. Nggak boleh tiduran di kelas. Janji ya, nggak boleh tiduran di kelas. Nah, hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan adalah kalian semua siswa-siswi harus memahami tentang konsep toleransi. Misalnya kayak nanti apa sih toleransi itu, terus bagaimana mempraktekannya, contoh perilaku toleransi seperti apa, dan juga tentunya harus hafal ya dalil-dalilnya. Nah, minggu kemarin kita sudah sampai pada dalil tentang toleransi. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, coba bacakan yang masih ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Alhamdulillah. Yang lain masih ingat? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 11 sudah dengar ya storytelling cerita dari Ibu tentang toleransi. Kalau kalian, karena kalian senangnya lihat poster, ya, mengamati gambar, kemudian baca komik, sehingga kalian lebih memilih untuk mengamati gambar-gambar. Nah, tadi sudah diamati gambar-gambarnya? Sudah. Kira-kira sudah dipahami apa sih maksud dari gambar ini? Ya, kalau sudah, Ibu akan mempersilahkan siapa di antara kalian yang mau menceritakan isi gambar ini. Boleh siapa saja. Nah, disimpan ya di meja ini. Silahkan ceritakan isi gambar ini dari hasil pengamatan kalian. Baik, jadi isi dari gambar ini menceritakan tentang sebuah kampung yang bernama Kampung Nangka Runtuh. Nah, di sebuah kampung ini yang bermayoritas agama Islam yang akan menjelang hari raya Idul Fitri. Tetapi di kampung tersebut ada beberapa orang yang beragama selain Islam, yaitu ada beragama Kristen dan Konghucu. Kemudian di suatu malam menjelang Lebaran, ini mereka sedang berkumpul
malam takbiran. Tapi di sini bukan hanya orang Islam saja, ada orang Kristen, orang Konghucu, mereka ikut serta dalam takbiran. Kemudian keesokan harinya orang Islam berkumpul untuk merayakan hari Lebaran. Namun bukan hanya orang Islam saja, tapi orang selain Islam seperti orang Kristen dan Konghucu juga ikut makan-makan, berkumpul bersama. Jadi intinya bukan dengan kita berbeda agama juga, jangan saling menghina sama agama, tapi juga bisa saling menghargai meskipun itu yang merayakan hanya orang Islam. Bagus ya, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah ada ibu-ibu yang senang dengan cerita ya. Kalian senang dengan cerita? Senang. Baik. Terkait toleransi, kita akan sedikit menceritakan kisah. Ada yang tahu siapa Umar? Tahu siapa? Jadi yang berapa coba? Yang kedua. Yang pertamanya? Ya. Umar, Utsman dan baik, ibu langsung saja ya berkisah tentang bagaimana sih sosok Umar bin Khattab. Beliau itu adalah seorang khalifah yang luar biasa, dan terkait contoh bagaimana toleransi sangat dijunjung tinggi oleh Umar. Ibu akan berkisah, siap nggak? Siap. Begini, suatu saat umat Islam kan ingin menaklukkan sebuah negara ya, kalau dulu namanya ya Islam. Dan saat itu umat Islam sudah bisa mengalahkan kota tersebut. Setelah terdengar oleh khalifah bahwa sudah dikalahkan, kemudian Umar hendak semacam berkunjung. Kemudian Umar berkunjung disambut oleh Islam. Kemudian disambut juga di sana ada kemudian Umar masuk ke gereja. Kemudian setelah di gereja ngobrol-ngobrol ya, orang-orang melihat heran, ternyata itu khalifahnya umat Islam dengan baju yang sederhana, Umar ya. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada waktu sholat. Kemudian Umar meminta izin kepada pendeta itu bahwa dia akan melaksanakan sholat. Kemudian pendeta itu mempersilahkan Umar, wahai Umar, kalau kamu mau sholat, silakan. Di sini ada sebuah tempat. Silakan kalau kamu mau sholat, lakukan sholat di tempat kami di sebelah sini. Nah, kira-kira kalau menurut kalian Umar mengiyakan enggak? Tidak ya. Jadi karena begitu menghormati, menghargai orang lain ya, dan rumah ibadah orang lain, Umar tidak menerima. Dia tidak menerima sholat di dalam gereja karena dia berpikir kalau dia sholat di gereja berarti otomatis umat Islam memandang bahwa boleh sholat di gereja. Kemudian nanti umat Islam menimbulkan mentang-mentang mereka umat Nasrani sudah dikalahkan, kemudian seenaknya saja umat Islam beribadah di rumah ibadah orang lain. Kemudian akhirnya Umar berubah. Kemudian ada sebuah tempat kecil ya. Jadi Umar lebih memilih tempat kecil. Kemudian dia melaksanakan sholat di sana. Dan tempat kecil tersebut sebagai cikal bakal nantinya dibangun masjid. Nah, jadi dari kisah tersebut intinya adalah begitu Umar menunjukkan toleransi ya, tidak mentang-mentang umat Islam lebih kuat nih
Umar tidak dipersilahkan karena untuk hadir. Nah, mungkin itu hanya sekedar kisah ya dari bagaimana seorang Umar menjunjung tinggi toleransi. Siapa nih di antara ini murid-murid hebat ibu yang senang dengar cerita yang ingin menceritakan kembali dari apa yang ibu ceritakan? Bisa mempelajari saat umat Islam di sana umat disambut dengan orang muslim tentunya, pendeta juga orang Nasrani yang ada di sana. Umat datang dan berbicara ngobrol dengan pendeta yang ada di sana sampai dia memasuki tempat ibadah atau gereja umat Kristen atau Kristen itu. Nah, pada saat di gereja Umar mendengar suara adzan atau panggilan sholat. Umar berkata kepada pendeta, waktu saya mau sholat. Lalu si pendeta menyuruh Umar untuk atau mempersilahkan Umar untuk melaksanakan sholat di tempat itu, sudah disediakan tempat oleh pendeta. Umar tidak semena-mena dia melaksanakan sholat di sana. Tapi Umar menolaknya. Karena apa? Karena ditakutkan umat muslim nanti akan berpendapat bahwa gereja tersebut atau tempat beribadah tersebut karena misalnya umat Islam telah menang, ditakutkan umat Islam akan dengan berani beribadah di gereja, terus dan bisa dianggap sebagai masjid oleh umat Islam. Lalu Umar keluar dari gereja itu, dia melaksanakan sholat di sebuah tempat yang kecil yang nantinya akan menjadi cikal bakal masjid. Tapi Umar pun di sana di tempat yang kecil itu yang akan jadi masjid itu tidak semena-mena pula mengumandangkan azan. Nah, dari kisah itu dapat kita ambil pelajaran bahwa toleransi Islam sangat tinggi. Umar tidak begitu saja karena umat Islam telah menang di kota Yerusalem sehingga ia menghilangkan agama sebelumnya yang ada di Yerusalem. Terima kasih Santika, tepuk tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kamil. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan menceritakan tentang 5 anak-anak SD ini di sini. Saya perkenalkan dulu ya. Di sini ada namanya Eja, ini Pina, dan ini Rahmi, ini Rahma. Mereka itu bersaudara. Nah, ceritanya anak-anak ini mereka itu pas hari Sabtu pulang bareng gitu, dan di perjalanan mereka pulang bersama dan bercerita. Si kawan ini yang satu ini adalah Eja mengatakan kepada kawan yang lain untuk mengajak besok hari Minggunya kan libur. Kawan-kawan apakah besok libur enggak? Ada kegiatan enggak di rumah? Nah, mereka menjawab begini, kawan-kawan besok ada kegiatan enggak? Nah, ke semua yang lain itu mengikuti. Oh, enggak ada. Jawab dia, emang mau apa ya? Dia menjawab, bisa gak besok main kelereng bersama-sama? Nah, mereka menjawab semuanya, bisa, kata mereka. Ini dia bertanya lagi, jam berapa ya? Nah, dia menjawab jam 10. Dia bisa. Nah, setelah itu mereka pulang tanpa ada, biasa anak SD mereka pulang tanpa berpikir apapun. Ketika besoknya pas hari Minggu, mereka nungguin karena dalam perjalanan mereka sepakat kemarin untuk bertemu di halaman rumah Rahma dan Rahmi. Nah, ini nungguin, pas ditungguin itu gak ada. Sampai jam berapa ya? Dia bertanya ke dia, kok mereka gak ada ya?
dia menjawab, mungkin mereka lagi di jalan. Nah, sampai jam 10, jam 11 juga belum ada juga. Karena apa? Dia satu, si Eja ini orangnya sangat sibuk di rumah karena dia kakak pertama, anak pertama, dia mengurusi banyak adik, dia membantu orang tua dulu. Yang kedua, dia itu lagi pas malam minggu dia nonton TV, ketiduran siang, bangunnya kesiangan. Yang ini dia lupa bahwa akan ada kumpulan. Dia malah jalan-jalan sama orang tuanya dulu. Mereka berdua itu bingung mau gimana ini, sedangkan waktu sholat sudah mau dekat karena dia orang muslim, sedangkan yang mereka ini dia orang Buddha ini, Katolik ini, Kristen. Bingung gitu. Pas ditungguin mereka datang jam 12.30, jam 11.30. Nah, mereka ini ngambek nih, kalian dari mana aja? Nah, mereka menjawab, saya tadi di rumah banyak tugas, banyak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, tadi di kelompok sebelah ada yang sedang sudah dengar storytelling dari ibu, kemudian ada siswa-siswa yang senangnya banyak opini atau di poster dan juga ya mereka menceritakan. Kemudian ini siswa-siswa yang senangnya gerak-gerak saja. Nah, kebetulan akan menampilkan sebuah macam masalahnya terkait toleransi diberikan dasarnya untuk semuanya. Silakan menerangkan peran masing-masing terkait kamu atau toleransi yang sedang kita pelajari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tulisan perkenalkan di sini saya sebagai duta. Perkenalkan kami di sini sebagai Kades. Kitab suci saya Al-Quran. Kitab suci saya Injil. Kitab suci saya Weda. Kitab suci saya Tripitaka. Tempat ibadah saya masjid. Tempat ibadah saya gereja. Tempat ibadah saya gereja. Tempat ibadah saya pura. Tempat ibadah saya vihara. Hari raya Islam adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya Kristen adalah hari raya ya itu Natal. Hari raya saya Nyepi. Hari raya Buddha adalah Waisak. Ini kelompok apa ya? Jangan sini. Tidak, aku duluan ya. Oh, tapi kok bisa barengan gitu sih? Orang beda-beda. Ini juga beda-beda. Iya. Kalian ketemu apa? Saya ini tuh Islam yang begitu Ada yang suka, ada yang hotel ini mana? emangnya Islam yang ngodakin gini kan yang Kristen itu apa?
1. Di sini saya ingin sedikit berbicara ya mengenai toleransi. Toleransi dalam kehidupan tentu sangat dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena tentunya kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya sebuah perbedaan. Entah itu perbedaan kita misalnya sama teman, atau perbedaan nanti di kalangan masyarakat dan lain sebagainya. Nah tentunya bagaimana cara kita mengatasi perbedaan yang terjadi antara satu sama lain agar perbedaan tersebut tidak menjadi suatu hal yang muncul ke permukaan, suatu hal yang besar gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah melalui toleransi. Toleransi dibutuhkan tatkala terjadi pertikaian, perbedaan misalnya antara kita ya sebagai teman gitu. Baik itu toleransi misalkan kasusnya nanti dalam beragama, misalnya budaya, politik dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, di sini ya kelompok kami telah menyusun sebuah kayak puzzle gambar ya untuk bisa kalian susun. Kira-kira menurut pendapat kalian ini tuh urutan ceritanya seperti apa? Ya, bisa kalian di sini ada 6 gambar. Bisa disusun ya teman-teman. Kira-kira seperti apa menurut pendapat teman-teman terkait ini? Dan pembicaraannya tidak jauh dari yang namanya toleransi. Di waktu ya, waktunya mungkin 2 menit cukup. Saan ka man? Ilham. Ya mungkin ini dari yang saya Coba paham bisa, ya. ya, Ya. biar lebih. Pertama dimulai dari tempat terlebih dahulu, SD Tuna. Kejadiannya di SD Tuna, bertepatan di waktu jam setengah 11 ya, jam 11. Ketika waktu pelajaran berlangsung. Ya. Setelah itu ada anak yang usil, ya, usil mengganggu temannya. Kejadian itu disetujui atau disenangi oleh teman rekannya ya, gambar berikutnya ini. Kemudian guru memperingatinya, kemudian sang anak mengajak berantem. Ya. Akhirnya dinasihati dan akhirnya semuanya tenang. Gitu. Gimana? Oke, makasih ya buat pendapatnya. Sebenarnya sih memang ada beberapa yang benar terkait pendapat teman-teman tentang gambar ini. Cuman dari konsep kami ya kelompok 1 kalian teh udah hampir mendekati benar gitu lah ya pendapatnya, tapi nggak semuanya benar gitu ya. Nah ternyata konsep kami seperti ini. Memang benar, pertama dimulai dari tempat ini ya, dari sekolah bertempat di SD Tuna ini, dimana ada seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya ya di sebuah kelas. Kemudian ketika sudah tiba waktunya istirahat nih, di sini menunjukkan waktu pukul 9:30 pagi, bel berbunyi sehingga para murid pun beristirahat. Nah, kemudian ketika waktu istirahat tiba, ya, udah nih ceritanya lagi misalnya di halaman sekolah ya, di halaman sekolah. Nah, ada nih 2 orang yang usil nih sama salah satu temennya gitu. Diusilin, dilemparin, ya ceritanya tuh di sampah, tong sampah di nanti dipicun gitunya, dituangkan ke si anak ini. Ada orang lain ternyata yang lihat, ada siswa lain yang lihat, dia kaget dan dia langsung beranjak pergi, gitu ya. Nah kemudian dilanjutkan dengan ini, ya, dengan ini. Ini ceritanya tuh, ini si anak yang lihat tadi, yang lihat permasalahan tadi. Dia mengadukan kejadian yang dia lihat kepada salah satu guru di sekolah. Ya misalnya, Ustaz, Ana lihat, saya melihat salah satu siswi di sini dibully oleh teman-temannya gitu. Nah dia berdialog pada ustadznya. Sampai akhirnya dipanggil lah ya, si anak-anak itu dipanggil, anak-anak yang usil tadi yang telah membuli si siswa tadi dipanggil oleh guru mereka. Mereka dinasehati, diberikan pengertian ya tentang pentingnya toleransi gitu antara sama teman. Ya, entah itu kondisi temannya seperti apa, di luar kondisi dia itu baik dari segi kecerdasannya mungkin tinggi atau rendah, atau misalkan dari segi materinya dia anak orang miskin atau orang kaya. Pokoknya si guru memberikan penjelasan bahwa nggak boleh seperti itu. Apapun kondisinya kita harus tetap saling menghargai, saling menyayangi,
ya, bersikap toleransi. Nah, hingga setelah kejadian ini dinasehati sama ustadznya ya tadi, akhirnya apa? Si anak yang membuli meminta maaf kepada si anak yang dibully. Hingga akhirnya apa? Mereka berdamai dan mereka berteman. Gitu. Oke teman-teman, mungkin gitu ya. Presentasi kelompok kami di kelompok pertama terkait cerita dari toleransi itu. Oke, makasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melakukan berbagai kegiatan ya. Ibu apresiasi yang tinggi-tingginya, tadi kelompok storytelling, kalian bisa menceritakan dari masalah baru ya, kemudian ya kelompok semangat gambar, langsung menceritakan gambar dari salah hebat, kemudian tadi yang bermain berat, hebat-hebat ya, luar biasa. Kalian memang siswa-siswi yang sangat hebat. Nah, selanjutnya Ibu ingin, walaupun pembelajaran kita hari ini banyak yang seru, tetapi tentunya ada kekurangan ya. Ibu ingin umpan baliknya nih dari siswa-siswi hebat. Kira-kira kekurangan pembelajaran kita hari ini apa ya? Saya mau tadi yang sebenarnya menurut saya lebih baik kalau menggunakan metode yang bagus. Oh iya ya, jadi ngasih masukan supaya pakai properti. Mudah-mudahan Ibu akan lebih ini ya propertinya. Terima kasih Andi. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Yang jelas, apa juga berwarna jadi lebih menarik. Oh iya, tadi yang menggunakan gambarnya juga warna ya, hitam putih. Mohon maaf ya. Untuk selanjutnya Ibu akan usahakan gambar-gambarnya lebih berwarna. Nah, intinya kalian tadi walaupun mengikuti berbagai kelompoknya masing-masing, tetapi ada sharing ya, kan ada dari kayak yang storytelling, walaupun kelompoknya besar, tapi ketika sharing didengarkan semuanya. Dan juga bagi yang bermain peran, walaupun mereka bisa sekedar bermain lagu sendiri, tapi ada sesi sharingnya. Intinya alhamdulillah kalian ya hari ini sudah belajar sesuai dengan gaya belajar kalian, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, mudah-mudahan muncul karakter-karakter kalian yang bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian kali ini karena terkait toleransi, kalian lebih bisa menghargai orang lain, bahwa tidak semuanya mesti sama. Bagaimana tadi digambarkan karakter toleransi atau karakter toleran itu harus tumbuh dari diri kalian, walaupun satu kelas atau berdampingan pasti ada sesuatu yang berbeda dan kita harus menghargai perbedaan beda dalam tadi ada agama, misalnya ada suku, misalnya ada Jawa, ada Sunda. Intinya Ibu berharap kalian memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ya, kita bersatu kita teguh, kita saling bersama dalam perbedaan atau bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan refleksi ya bahwa kekurangan pembelajaran hari ini dari sini dia apa, kemudian juga kita sudah tadi masukan-masukannya akan ditampung. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi, lebih variatif lagi, supaya ini bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang seperti biasa kita bacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa